Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramatan dengan NIM 2019 1040 1111 dari program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik di Universitas Jember. Mata kuliah Kecakapan Komunikasi kelas A. Dosen pengampu Ari Susanti. Tujuan saya pembuatan vlog kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Kecakapan Komunikasi tentang debat seminar nasional. Menurut pandangan saya tentang video debat nasional tersebut adalah debat nasional tersebut menjelaskan bahwa debat tersebut bertema sandang sandang kebutuhan sandang pangan utama yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal tersebut, di situ ada dua pihak, yaitu pihak kontra dan pihak pro. Dalam video tersebut, yang memulai pertikaian adalah pihak kontra. Dan komunikan pertama adalah perempuan. Dia menyatakan bahwa sandang pangan yang berada di Indonesia, yaitu beras, itu sudah cukup beras dan itu tidak perlu untuk mengganti hal tersebut dikarenakan menurut pihak kontra itu akan membutuhkan waktu yang lama jika kita mengubah kebiasaan rakyat Indonesia yang terbiasa dengan yaitu beras. Lalu pihak pro menjelaskan bahwa sandang pangan utama di Indonesia itu tidak perlu diganti. Mereka hanya menambahkan suku cadangan saja. Yang misalnya jika sandang pangan utama Indonesia adalah beras, bahwa keduanya adalah gandum, yaitu gandum bisa dijadikan untuk roti. Semisal jika Indonesia kekurangan beras, maka dia mempunyai suku cadangan roti. Nah, pada saat itu komunikan ini terlihat jelas bahwa dia menyuguhkan penjelasannya dengan begitu mempunyai bukti dan ketegasan, dan emosinya menurut saya itu juga cukup stabil. Nah, ketika komunikan pihak pro ini menjelaskan hal tersebut, pihak kontra menurut saya begitu berambisius menyela untuk menyela pendapat pihak pro, padahal pihak pro masih belum selesai menyatakan pendapatnya, tetapi pihak pro mempersilahkan pihak kontra untuk menjelaskan pendapatnya jika itu mungkin benar atau jika mungkin dia salah. Dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman pada saat di sana. Nah, pihak pro mempersilahkan komunikan pihak kontra untuk menjelaskan pendapatnya. Setelah dia mendapatkan penjelasannya, dia dia begitu menangkap dia begitu menangkap respon dari pihak kontra. Nah, dari situ dia menjelaskan kembali bahwa hal ini tidak perlu diganti. Tetapi pihak kontra ada yang begitu memotong lagi pembicaraan yang belum diselesaikan oleh pihak pro. Jadi pada saat itu waktu yang diberikan oleh pihak pro terkurang habis untuk menanggapi pendapat dari pihak lawan, yaitu pihak kontra. Nah, pada saat giliran pihak kontra, yaitu komunikannya yang laki-laki menjelaskan ketika dia mendapatkan giliran waktunya, dia menjelaskan begitu bahwa dia menunjukkan bukti-bukti bahwa Indonesia tidak perlu tidak perlu menambah suku cadangan lagi karena menurut dia beras sudah cukup pada saat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan beras itu tidak tidak impor, hanya cuman untuk jenis beras-berasnya saja seperti beras merah dan beras diet. Dari sini saya menangkap jelas bahwa para komunikan di antara
pihak pro dan pihak kontra mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai suku pandang pangan yang berada di Indonesia. Menurut saya, mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum debat tersebut dimulai. Dia mempersiapkan segala macam, yaitu mulai dari persiapan dia untuk mengetahui bukti-bukti yang berada pada saat ini, pada tahun tersebut. Dia menjelaskan bahwa apakah Indonesia membutuhkan impor ataukah Indonesia lebih banyak ekspor atau hal tersebut dan lain-lain. Kedua pihak ini menjelaskan bahwa dia sudah mempersiapkan hal tersebut untuk para pemilikan ini, baik maupun cowok ataupun cewek. Menurut saya itu sudah cukup bagus, tetapi pada titik komunikasinya adalah pada saat dia begitu cepat menjelaskan materi yang ia sampaikan kepada para penonton atau kepada para penerima penjelasan mereka maupun pihak kontra dan pihak lawan. Menurut saya itu begitu cepat karena respon yang ditanggap oleh orang itu adalah berbeda-beda, antara lain dengan penonton dan pihak lawan yang diajak bicara. Nah, pada saat itu ada terjadi kesalahpahaman antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, yaitu pro dan kontra. Karena hal itu, mereka berusaha untuk menegaskan pendapatnya bahwa pendapatnya itu tidak salah. Nah, pada saat pihak kontra memulai pendapatnya, pihak pro juga ingin menjelaskan. Nah, ketika pihak pro ingin menjelaskan pendapatnya juga, pihak kontra juga menyalahnya, dan itu mungkin menurut saya terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi karena begitu cepat, dan itu menurut saya kurang efektif. Seharusnya menurut saya untuk penjelasan yang bagi penerima dan untuk para penonton sendiri itu lebih jelas, dan menurut saya lebih tenang dan tidak begitu cepat, agar yang penerimanya itu juga begitu paham. Untuk segi komunikasi dan pengetahuannya itu menurut saya sudah cukup bagus, dan segi ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak kontra dan pihak pro juga, yaitu dalam hal pembicaraannya. Untuk terutama cowok yang berada di pihak kontra itu mempunyai menurut saya kurang tenaga atau kurang keras untuk mengutarakan penjelasan atau pendapatnya itu, dan ada beberapa background suara yang tidak terdengar walaupun suara itu tidak volume penuh. Mungkin itu saja dari saya menurut pendapat saya dalam debat seminar nasional tersebut. Jika ada tutur kata atau kalimat yang baik saya sengaja atau maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan jika ada yang salah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.